Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita memiliki sebuah rumah tentu hal yang sangat kita idam-idamkan. Ketika kita punya rumah, maka rumah itu menjadi tempat istirahat bagi kita, tempat kita bercengkrama, tempat kita membicarakan persoalan-persoalan kehidupan, tempat kita kasih sayang di antara semua anggota keluarga kita. Tentu bagi kita adanya rumah bukan sesuatu yang ada begitu saja, tetapi mesti kita mampu menjadikan rumah-rumah kita ini sebagai rumah yang penuh dengan keberkahan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita telaah dalam Al-Quran, Allah telah memberikan kiat-kiat kepada kita. Bagaimana semestinya kita untuk dapat menjadikan rumah-rumah kita berkah. Dalam surat Ibrahim ayat 37, Allah katakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Muslimin yang berbahagia, ayat ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menitipkan atau mengantarkan Siti Hajar dan Ismail ke lembah yang disebut oleh Al-Quran dengan biwadin ghairi zizar'in, ke lembah yang tidak ditumbuhi oleh tanam-tanaman, itu di jazirah ketika itu. Muslimin yang berbahagia, memang Ibrahim tidak meninggalkan bekal materi, tetapi dia tinggalkan istri dan anaknya dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa Ibrahim meletakkan atau mengantarkan mereka di situ? Ibrahim pun tidak mau menjawab apa-apa. Tetapi ketika Siti Hajar menyampaikan, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhan? Apakah ini perintah Allah agar kami diletakkan di sini?" Maka ketika itu ditanyakan, disampaikan oleh Siti Hajar, maka Ibrahim pun menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Maka ketika mendengar itu perintah Allah, maka Siti Hajar pun tenang, damai dia. Artinya apa, kaum muslimin yang berbahagia? Ketika perintah Allah itu kita jalankan, kita laksanakan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Walaupun di situ tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, tak ada tanaman apa-apa. Kaum muslimin yang berbahagia, dari doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim ini sebagai bekal bagi istri dan anaknya Ismail itu, paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi kiat bagi kita untuk menjadikan rumah kita berkah. Apalagi ketika kita berada pada pandemi wabah COVID-19 ini. Pertama, dari kata liyuqimus shalah, artinya agar mereka mendirikan sholat. Maksudnya apa, kaum muslimin yang berbahagia? Bahwa rumah bagi seorang muslim atau bagi seorang beriman bukan hanya sebagai tempat tinggal. Bahwa rumah bukan hanya sekedar sebagai tempat istirahat.
bahwa rumah bukan hanya sekedar untuk tempat kita bercengkrama atau tempat kita berkasih sayang. Tetapi lebih dari itu kaum muslimin yang berbahagia, bahwa rumah mesti kita jadikan sebagai tempat sujud kita. Bahwa rumah mesti kita jadikan sebagai tempat kita untuk senantiasa mendirikan sholat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, adanya wabah COVID-19 ini tentu memberikan sebuah keberkahan bagi rumah-rumah kita. Bahwa rumah kita akan menjadi rumah-rumah yang berkah. Karena kita bersama anggota keluarga mampu untuk senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat tarawih, tadarus dan lain sebagainya di rumah kita. Maka inilah keberkahannya kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah-rumah yang berkah ini. Walaupun kaum muslimin yang berbahagia, kita semestinya Rasulullah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat fardu di masjid bagi laki-laki. Dan di rumah itu adalah tempat sholat sunnah bagi laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna afdhala salatil mar'i salatuhu fi baitihi illal maktubah. Bahwa sesungguhnya sebaik-baik sholat seorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat maktubah atau sholat fardu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, berbanyaklah sholat di rumah-rumah kita. Karena dengan seperti itu kaum muslimin yang berbahagia, ini tentu akan menjadikan rumah kita menjadi rumah-rumah yang berkah. Yang kedua, dari doa Nabi Ibrahim itu bisa kita ambil dari kata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, yang artinya Nabi Ibrahim meminta agar sebahagian manusia datang ke tempat itu, bermukim dan saling condong hati mereka satu sama lain, yaitu saling mencintai. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita mesti bisa menjadikan rumah kita rumah yang menyenangkan bagi tetangga kita. Menjadi rumah yang betul-betul membuat orang tertarik untuk selalu datang ke rumah kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, rumah yang bisa seperti itu adalah rumah di mana penghuninya adalah orang yang baik, orang yang peduli dengan tetangganya, orang yang selalu menjalin kasih sayang, menjalin silaturahim dengan tetangga-tetangga yang berada di sekelilingnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak boleh memutus tali rahim. Kita tidak boleh memutus silaturahim dengan siapapun. Dalam sebuah kisah kaum muslimin yang berbahagia dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan dalam sebuah majelisnya, la yujalisunal yaum qati'ur rahim. Tidak boleh duduk bersama kami orang yang memutus tali silaturahim. Ketika mendengar itu, maka ada seorang pemuda tiba-tiba bangkit, teringat bahwa dia dengan tantenya ada persoalan, ada kecocokan, dan tidak pernah dan belum selesai. Mereka tidak lagi saling bersapa ketika itu. Maka ketika itu dia pun pergi dan mendatangi tantenya, menghabiskan semua persoalannya, dan kemudian datang lagi ke majlis Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat dia datang, Rasulullah lanjutkan sabdanya, inna rahma la tanzilu ala qaumi fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat tidak akan diturunkan kepada kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dengan adanya wabah COVID-19 ini, mestinya kita begitu peduli dengan tetangga-tetangga kita. Hendaknya kita setiap hari mampu berbagi, menyampaikan makanan ke tetangga-tetangga kita, karena mereka memang mengalami dampak secara ekonomi. Inilah kenyataannya kaum muslimin yang berbahagia. Maka dengan senantiasa berbagi, itu sebagai salah satu bentuk kita menjalin silaturahim dengan para tetangga kita. Kemudian yang ketiga kaum muslimin yang berbahagia, dari doa Nabi Ibrahim itu bisa kita ambil kiat yang ketiga adalah warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Artinya berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah menggunakan istilah di sini, atau Nabi Ibrahim menggunakan istilahnya dengan minat thamarat, buah-buahan. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Bahwa buah adalah makanan yang bersih, menyehatkan.
Oleh sebab itu, tentu sebagai rumah yang akan penuh dengan keberkahan, maka tentu makanan yang dihidangkan di situ adalah makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang penuh dengan gizi, sehingga betul-betul menjadi darah daging yang baik bagi anggota keluarga. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dari rumah atau apa yang kita sebut dengan baitun thayyibun, rumah yang baik, akan menjadi kampung yang baik. Ketika sudah ada rumah yang baik, ketika sudah ada kampung yang baik, maka akan lahirlah apa yang kita sebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah harapan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.